Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi di Oktamotif Garage. Hari ini saya akan membahas tentang motor yang ada di depan saya, yaitu Kawasaki Vulcan S yang ABS tahun 2015. Motor ini saya beli jujur aja lebih murah dari Kawasaki ZX25R yang 4 silinder. Berapa harganya mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ya, berapa harganya, karena sekarang saya nggak akan ngebahas harganya dulu. Saya akan ngebahas dulu tentang motor ini. Nah, motor ini cc-nya kurang lebih 650 cc, 2 silinder ya. Ini tenaganya benar-benar sangat luar biasa ya, ngejambak. Kalau misalkan kalian membawa ini pertama kali akan merasakan sensasi yang seperti dijambak setan. Ya, karena torsinya sebesar 65 Nm di 6500 rpm. Ini mesinnya hampir sama dengan Kawasaki IR6 ya, yang 650 cc. Cuman settingannya aja yang berbeda dan konsep dari motornya berbeda. Kalau ini kan konsepnya cruiser ya. Jadi memang dibuat untuk perjalanan jauh, touring-touring dan lain sebagainya. Nah, ini kunci dari Kawasaki Vulcan S. Seperti biasanya kunci pada umumnya Kawasaki ya, masih nggak ada keyless-nya. Nah, di sini kilometernya cukup tergolong rendah ya, masih 10 ribuan. Di tahun 2021 ini untuk ukuran tahun 2016 ini tergolong cukup rendah kilometer seperti ini. Iya, karena biasanya kilometer di tahun 2015 itu di atas 15.000, bahkan ada yang di atas 20.000 ya. Nah, Kawasaki Vulcan ini salah satu yang cukup laris ya, karena konsepnya seperti Harley tapi harganya cukup murah. Ini harga barunya di tahun 2021 kalau nggak salah sekitar 170-an sampai 180 ya kalau nggak salah. Jadi masih cukup murah untuk ukuran motor cruiser. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya dana lebih untuk membeli Harley, saya saranin motor ini salah satu bisa jadi pilihan yang menarik karena motornya keren ya, menurut saya gagah, ganteng, dan tidak mengecewakan lah untuk dibeli. Ya, di sini sudah ada beberapa perubahan ya dari standarnya, seperti bagian spakbor belakang udah dilepas dan diganti dengan aftermarket, jadi lebih pendek dan lebih ganteng kelihatannya, karena yang standarnya itu nggak bagus ya menurut saya, terlalu ke bawah. Knalpotnya juga sudah diganti dengan yang custom. Suaranya otomatis sangat ngeblar dan cukup kencang. Nanti saya akan buatkan video pure soundnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe untuk dapat notifikasi dari video saya selanjutnya. Nah, di sini tampilan bagian depan. Saya sih sejujurnya agak kurang suka dengan lampu depannya ya, bentuknya seperti kayak segitiga terbalik ini. Coba kalau misalkan bentuknya lebih klasik, lebih bulat gitu bentuknya, mungkin akan lebih keren ya. Tapi ini hanya opini pribadi, setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Bisa saja lampu seperti ini banyak juga yang menyukainya ya, tapi kalau saya agak kurang suka. Nah, ini dari keseluruhan bentuk motornya. Kita lanjut gimana impresi kalau misalkan kita di atas dari motornya. Ini motornya agak sedikit cukup berat ya, dan tangkinya cukup lebar. Nah, di sini instrumen cluster dan tombol-tombol yang ada di samping kiri, ada untuk lampu dekat, lampu jauh, ada lampu hazard, lampu rating kiri kanan, ada klakson. Nah, ini bagian MID-nya hampir sama dengan IR6 ya, memang sama ya, cukup simple, cukup polos, tapi ya cukup bagus lah ya, menurut saya cukup lah.
Nah, sedangkan yang di bagian dalamnya ini ada digital sama analognya. Nah, bagian kanan ada start stop engine dan cut off ya, untuk menyalakan dan untuk menghidupkan motornya. Nah, secara keseluruhan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, cukup gagah ya posisinya karena saya merubah sedikit stangnya agak lebih ke depan ya. Dan sekarang kita coba test sound dari motornya. Yang knalpot sudah diganti dengan knalpot custom ya. Gimana suaranya? Coba. Jadi segitu saja review singkat saya. Maaf masih banyak kekurangan dari video-video saya. Jadi menurut teman-teman kalau misalkan punya budget 100 jutaan, kalian pilih beli Moge yang beneran Moge yang cc-nya 650 cc ini, atau Kawasaki ZX25R yang cc-nya 250 cc. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya. Itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.